Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali Masduki. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum terkait sedimentasi dan filtrasi dari mata kuliah unit proses kelas A. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Daris Koirudin dengan NRP 046, lalu ada Agung Prai Utama Simbolon NRP 052, lalu ada Riko Kristianto NRP 055, lalu ada Fakih Hasan Musakov NRP 055. Yang pertama, pembahasan kami adalah terkait dengan sedimentasi. Nah, garis besar pembahasan kami yang pertama adalah proses yang terjadi selama percobaan, lalu ada efisiensi pengendapan yang terjadi, selanjutnya ada overflow rate dan waktu pengendapan, lalu ada analisis hasil percobaan dan aplikasi pada bidang teknik lingkungan. Nah, tujuan kami melakukan praktikum sedimentasi ini ada tiga. Yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan antara sedimentasi 1 dan sedimentasi tipe 2. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung efisiensi pengendapan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menentukan overflow rate dan waktu pengendapan berdasarkan perhitungan hasil percobaan sedimentasi. Kemudian, adapun alat dan bahan praktikum yang kami gunakan, yaitu untuk alat ada kolom tes single pond, lalu kolom tes multiple pond, instrumen pengukur keruahannya meliputi turbidimeter dan spektrofotometer, lalu untuk instrumen pengadukan meliputi pengaduk mekanik, serta alat yang terakhir adalah termometer. Sedangkan untuk bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah air sungai dengan kekeruhan yang lebih dari 200 NTU, sebanyak kurang lebih 1000, kurang lebih 100 liter. Lalu selanjutnya ada tawas atau koagulan yang lain. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk langkah praktikum sedimentasi tipe 1 itu dimulai dengan menyiapkan air sungai yang akan diuji pengendapannya. Tambahkan endapan sedemikian rupa hingga mencapai kekeruhan yang dibutuhkan, yaitu 200 NTU. Untuk yang kedua, lakukan pengadukan merata sampai homogen. Yang ketiga, masukkan air sungai ke dalam kolom settling test hingga batas yang telah ditentukan. Keempat, biarkan mengendap sampai 90 menit. Yang kelima, ambil sampel pada satu titik sampling point dengan variasi waktu menit ke 0, ke 10, ke 20, ke 30, ke 45, ke 60, ke 75, dan ke 90. Pastikan untuk tetap mengukur suhu air yang dijadikan sampel. Yang keenam, lakukan pemeriksaan kekeruhan pada air sampel dengan metode yang tadi. Untuk langkah praktikum prasedimentasi yang kedua, yaitu jar test. Yang pertama itu siapkan air sungai sekitar 10 liter di dalam bak dan diaduk hingga merata. Yang kedua, biarkan mengendap hingga 30 menit. Yang ketiga, ambil supernatan, yaitu bagian atas hingga pertengahan kedalaman dari hasil endapan. Yang keempat, masukkan air tersebut ke dalam gelas beker untuk dilakukan jar test. Yang kelima, lakukan jar test dengan penambahan tawas sesuai prosedur. Yang keenam, lakukan pengukuran terhadap kekeruhan NTU ataupun TSS untuk mendapatkan dosis optimum dari tawas atau penambahan koagulan. Kemudian, dengan data koagulan yang diperoleh tadi, dilakukan langkah praktikum sedimentasi tipe 2, yaitu dimulai dengan membuang lumpur yang telah mengendap pada percobaan sedimentasi tipe 1, kemudian menambahkan air ke dalam kolam pengendapan hingga tinggi air mencapai batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, tambahkan koagulan sesuai dengan hasil jar test, yaitu hasil prasedimentasi tipe 2 tadi. Yang keempat, lakukan pengadukan air beserta koagulan dengan pengadukan mekanis, di mana pengadukan cepat dilakukan kurang dari 1 menit, dan pengadukan lambat dilakukan lebih dari 15 menit, 15 sampai 20 menit. Yang kelima, biarkan air dalam kolom pengendapan mengendap selama 60 menit. Yang keenam, ambil sampel dari semua sampling point pada menit ke 0, 10, 20, 30, 45, dan 60. Yang ketujuh, periksa kekeruhan dari hasil sampel dengan parameter NTU atau TSS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori dari sedimentasi. Yang pertama, sedimentasi adalah suatu pemisahan suatu suspensi atau campuran padat air menjadi jernih atau cairan bening dan suspensi yang lebih padat atau sludge. Nah, sedimentasi merupakan salah satu cara yang paling ekonomis untuk memisahkan padatan dari suspensi, bubur, atau sluri berdasarkan sumber dari Brown tahun 1978. Lalu, dalam filtrasi partikel zat padat dipisahkan dari selari dengan kekuatan fluida yang berada pada medium filter yang akan menghalangi laju lintas partikel zat padat tersebut. Nah, dalam proses pengendapan dan proses sedimentasi partikel dipisahkan dari fluida oleh gaya aksi gravitasi partikel. Pada beberapa proses, pemisahan serta sedimentasi partikel dan pengendapan bertujuan untuk memisahkan partikel dari fluida sehingga fluida bebas dari konsentrasi partikel berdasarkan sumber dari Giancoplis tahun 1983. Selanjutnya, sedimentasi merupakan peristiwa turunnya partikel padat yang semula tersebar merata dalam cairan karena adanya gaya berat. Setelah terjadi pengendapan cairan jernih dapat dipisahkan dari zat padat yang menumpuk di dasar atau sebagai endapannya.
Nah, partikel dalam air limbah dapat diklasifikasikan menjadi partikel tersuspensi dan partikel koloid. Partikel tersuspensi pada umumnya lebih besar dari 1 mikrometer dan dapat disisihkan dengan sedimentasi secara gravitasi. Partikel koloid yang ada di dalam air limbah biasanya memiliki muatan permukaan total negatif dan berukuran sekitar 0,01 sampai 1 mikrometer, sehingga gaya-gaya tarikan antar partikel jauh lebih kecil dibandingkan gaya-gaya tolakan dari muatan listriknya. Dalam kondisi yang stabil seperti itu, Brownian motion membuat partikel-partikel koloid tersebut tersuspensi. Brownian motion berasal dari bombardir thermal constant dari molekul-molekul air yang mengelilingi partikel koloid tersebut, menurut Prima Kristiarti tahun 2013. Karena permukaan koloid bermuatan listrik, koloid tersebut sulit untuk bersatu membentuk partikel ukuran yang lebih besar, sehingga partikel menjadi stabil dan sulit mengendap. Partikel-partikel koloid yang tersuspensi tersebut dapat berupa senyawa organik atau anorganik yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan, estetika, dan proses disinfeksi sehingga perlu untuk disisihkan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka ditemukan bahwa selama proses sedimentasi berlangsung ini terdapat 3 buah gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya apung atau gaya melayang, dan yang ketiga adalah gaya dorong. Nah, gaya gravitasi yang pertama, gaya ini terjadi apabila berat jenis larutan lebih kecil dari berat jenis partikel, sehingga partikel lain lebih cepat mengendap. Gaya ini biasa dilihat pada saat terjadi endapan atau mulai turunnya partikel padatan menuju ke dasar tabung untuk membentuk endapan. Yang kedua adalah gaya apung atau gaya melayang atau juga disebut sebagai buoyant voice. Gaya ini terjadi jika massa jenis partikel lebih kecil dari massa jenis fluida, yang sehingga padatan berada pada permukaan cairan. Yang terakhir ada gaya dorong. Gaya dorong terjadi pada saat larutan dipompakan ke dalam tabung clarifier. Nah, gaya dorong dapat juga dilihat pada saat mulai turunnya partikel padatan karena adanya gaya gravitasi. Maka fluida akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan berat padatan itu sendiri. Nah, selanjutnya temuan-temuan kami terkait dengan perbedaan sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2 berdasarkan apa yang telah dilakukan. Yang pertama, pengendapan pada sedimentasi 1, pengendapan dilakukan untuk partikel diskrit, sedangkan pada sedimentasi 2, pengendapan dilakukan untuk partikel flokulen. Yang kedua, pada sedimentasi tipe 1, bergantung pada besar gaya gravitasi yang bekerja, massa partikel, dan ukuran partikel diskrit untuk terendap di dasar bak sedimentasi. Sedangkan pada sedimentasi tipe 2 bergantung pada kadar koagulan dengan dosis yang optimum untuk mengendapkan partikel flokulen. Yang ketiga, pada sedimentasi tipe 1, partikel mengendap secara individu tanpa adanya interaksi antar partikel, ukuran partikel tetap sama. Lalu, untuk sedimentasi tipe 2, terjadi interaksi antar partikel sehingga ukuran bertambah besar dan kecepatan mengendap semakin juga bertambah besar. Yang keempat, pada sedimentasi tipe 1, massa partikel menyebabkan adanya gaya drag diimbangi dengan adanya gaya impelling, sehingga kecepatan pengendapan partikel bernilai konstan. Sedangkan pada sedimentasi tipe 2, kecepatan pengendapan partikel tidak bisa ditentukan dengan persamaan Stokes yang sebelumnya karena ukuran dan kecepatan pengendapan tidak rata. Sedangkan aplikasi nyata untuk sedimentasi tipe 1 pada hal lain, misalnya dalam pengendapan pasir atau kerikil kecil, sedangkan pada sedimentasi tipe 2 adalah pengendapan partikel koloid pada pengolahan air minum. Selanjutnya dari hasil data pengukuran, yakni dengan hasil percobaan sebagai berikut. Pada percobaan ini dipilih nilai 2 digit akhir NRP sebesar 55 dan 1 digit akhir NRP sebesar 5. Dari hasil data pengukuran, setelah dimasukkan nilai NRP, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan pada sedimentasi 1. Yang pertama, yakni perhitungan kecepatan pengendapan dan fraksi tersisa, di mana kecepatan pengendapan adalah kedalaman bagi waktu dan fraksi tersisa adalah TSS pada T yang ditentukan dan TS per TSS awal. Selanjutnya, yakni perhitungan persen removal, di mana persen removal sama dengan TSS awal dikurang TSS akhir per TSS awal. Dan hasil dari persen removal dapat dilihat pada tabel yang di bawah. Selanjutnya, dari
total dari persen removal yang telah dihitung tadi, selanjutnya ditampilkan dalam grafik untuk menghitung total removal. Dan dihitung juga Y berdasarkan grafik. Yang kedua, yakni menentukan daerah di atas kurva 0 sampai dengan F0 seperti yang dilihat pada gambar, di mana luas kurva akan dihitung menjadi sigma VDF. Selanjutnya, dihitung total removal dengan rumus R sama dengan 1 min F0 plus 1 per V0 VDF. Dan dihasilkan nilai R pada T 10, 20, 30, 45, 60, 75, dan 90 yang disajikan pada tabel. Selanjutnya dilakukan juga perhitungan total removal pada V0 sama dengan 0,02 dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, dan diplot grafik sebagai berikut sehingga dapat dihitung nilai total removal sehingga R sama dengan 59%. Selanjutnya yakni perhitungan overflow rate, di mana dibuat grafik antara VS dan waktu yang ditampilkan pada grafik sebelah kiri dan dilakukan perhitungan OFR atau overflow rate berdasarkan grafik dengan mencari nilai Y sesuai grafik dan juga menggunakan rumus OFR sama dengan H per T sehingga didapatkan nilai OFR sama dengan 529,996 meter kubik per meter persegi kali hari. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sedimentasi 2. Berdasarkan data yang sudah ada dan dihitung menggunakan NRP, maka dapat diketahui data TSS pada sedimentasi 2 dapat ditampilkan pada tabel yang di atas. Selanjutnya, persen removal TSS dihitung per pengukuran waktu dan kedalaman dengan rumus TSS awal dikurangi TSS akhir dibagi TSS awal yang disajikan pada tabel di bawahnya. Next. Selanjutnya, berdasarkan data pengukuran persen removal TSS dibuat grafik ISO removal. Nah, garis persen removal-nya dibuat berdasarkan nilai persen removal yang sudah dihitung. Berikut adalah grafik ISO removal yang disajikan pada gambar di bawah. Next. Selanjutnya, mencari persen removal per T tertentu berdasarkan grafik ISO removal. Digunakan rumus seperti pada gambar yang disajikan. Dan berikut adalah contoh yang dilakukan pada T ke 12 menit yang menghasilkan persen removal pada T12 menit sebesar 51%. Next. Nah, berdasarkan contoh perhitungan yang sudah dilakukan, maka dilakukan juga perhitungan untuk waktu yang lain, diantaranya pada T12, 25, 42,5, dan 47,5 menit. Hasil perhitungannya sebagai berikut. Next. Nah, untuk mencari persen removal sebesar 75%, dibutuhkan grafik hubungan antara persen removal per waktu tertentu dan waktu. Berikut adalah grafik yang disajikan pada gambar di bawah. Untuk mencari waktu pada persen removal sebesar 75%, maka ditarik garis pada grafik dengan persen removal sebesar 75% dan ditarik ke bawah untuk menunjukkan menit waktu pada ke-27. Next. Selanjutnya, menghitung loading surface atau overflow rate. Loading surface dihitung menggunakan rumus H per T atau tinggi kolom per waktu. Pada praktikum ini, tinggi kolom yang digunakan adalah 300 cm atau 3 meter, dan waktu yang digunakan adalah variasi waktu pada grafik ISO removal. Berikut adalah contoh perhitungan pada T12 menit yang menunjukkan hasil 360 meter kubik per meter persegi hari. Next. Nah, berikut adalah hasil perhitungan secara lengkap mengenai surface loading rate dari perhitungan sebelumnya. Next. Setelah dihitung loading overflow rate, maka
dapat dibuat grafik antara SRT dan persen removal pada T tertentu. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persen removal sebesar 75% memiliki surface loading rate sebesar 120 meter kubik per meter persegi hari. Next. Nah, berikutnya adalah aplikasi dari praktikum pada bidang teknik lingkungan. Dari praktikum yang telah dilakukan, sedimentasi merupakan hal yang sangat berkaitan dengan bidang teknik lingkungan, terutama pada bidang pengolahan air. Untuk sedimentasi 1 yang memperhitungkan partikel diskrit, sering diterapkan pada pengolahan air minum, tepatnya digunakan dalam bak pengendap pasir pada instalasi pengolahan air minum untuk menghilangkan partikel kasar sebelum proses filtrasi. Dan juga sering digunakan pada pengolahan air limbah, yang tepatnya digunakan dalam tangki pengendap primer pada instalasi pengolahan air limbah untuk menghilangkan partikel tersuspensi yang lebih besar sebelum dimulainya proses biologis. Untuk sedimentasi 2, yang memperhitungkan partikel flocculant, sering diterapkan dalam pengolahan air minum, yang tepatnya adalah dalam tangki pengendap sekunder setelah proses biologis. Pada instalasi pengolahan air limbah, digunakan tepatnya pada penghilangan flok yang terbentuk selama proses pengolahan biologis, yang melibatkan proses koagulasi dan flokkulasi untuk menghilangkan partikel halus dan koloid yang tidak dapat dihilangkan melalui sedimentasi tipe 1. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum sedimentasi yang telah dilakukan, yaitu percobaan sedimentasi 1 dan sedimentasi tipe 2 dalam percobaan ini. Dalam percobaan sedimentasi tipe 2, terlebih dahulu dilakukan jar test untuk memperoleh dosis optimum koagulan. Sedimentasi tipe 1 merupakan pengendapan partikel diskrit di mana partikel diendapkan dalam bentuk sebenarnya tanpa adanya perubahan bentuk dan interaksi antar partikel. Dalam sedimentasi tipe 1 hanya akan digunakan bantuan gravitasi untuk mengendapkan partikel tersuspensi dan tanpa menggunakan bantuan zat koagulan. Sedangkan sedimentasi tipe 2 merupakan pengendapan partikel flocculant di mana partikel tersuspensi terlebih dahulu berinteraksi satu sama lain, membentuk flok dengan bantuan zat koagulan sebelum akhirnya mengendap. Melalui data dari percobaan, dapat diperoleh bahwa sedimentasi 1 pada percobaan ini memiliki efisiensi pengendapan sebesar 59% dengan overflow rate 530 meter kuadrat per meter kuadrat hari, meter kubik per meter kuadrat hari, dan waktu pengendapan sebesar 8,15 menit. Sedangkan pada sedimentasi 2, diperoleh bahwa jika diinginkan efisiensi pengendapan sebesar 75%, maka dibutuhkan surface loading rate sebesar 73 meter kubik per meter kuadrat hari, dan waktu pengendapan sebesar 27 menit. Demikian adalah praktikum sedimentasi, telah menjawab tujuan dari praktikum ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait praktikum selanjutnya, yaitu praktikum terkait filtrasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk data yang kami gunakan pada percobaan filtrasi ini, kami menggunakan data sekunder dari sumber yang lain. Kenapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena kami tidak mendapatkan data yang dibagikan melalui Google Classroom atau melalui MyITS Classroom, sehingga kami menggunakan data sekunder yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan topik pembahasannya. Yang pertama, topik pembahasan terkait filtrasi ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perhitungan head loss, lalu ada kurva muka air dibandingkan dengan pipa pisometri. Yang kedua adalah kurva head loss dan media. Selanjutnya adalah filtration rate, dan yang terakhir adalah efisiensi penyisian kekeruhan dalam tabel dan kurva. Nah, tujuan kami melakukan percobaan filtrasi ini, yang pertama adalah menghitung head loss pada setiap media. Yang kedua adalah membuat kurva muka air versus pipa pisometri dan head loss versus media. Yang ketiga adalah menghitung filtration rate. Dan yang terakhir adalah menghitung efisiensi penyisihan kekeruhan dalam bentuk tabel dan kurva. Nah, untuk filtrasi ini sendiri, secara teori, filtrasi merupakan salah satu metode pengolahan fisik yang dipakai dalam memisahkan antara cairan atau larutan dengan padatan. Cairan yang telah diproses filtrasi atau penyaringan tersebut disebut dengan filtrat. Sedangkan untuk padatan yang tertumbuk di penyaring tersebut disebut dengan residu. Prinsip dasar filtrasi ini sangat sederhana, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan. Maka tingkat kemurnian filtrat yang didapat dari filtrasi tersebut bergantung pada kualitas dari ukuran polyfilter atau penyaring yang digunakan. Untuk metode filtrasi yang diinginkan yakni residunya atau ampasnya. Umumnya itu dibutuhkan langkah pengeringan supaya seluruh cairan yang tersisa dalam padatan dapat menguap. Proses filtrasi sangat dipengaruhi oleh lama waktu sampling dan waktu pengundukan semakin besar pula endapan, dan waktu pengundukan semakin besar, maka semakin besar pula endapan yang tersaring oleh alat filter. Ada dua sistem teknologi filtrasi yang sudah banyak dikenal, yaitu arah aliran dari atas ke bawah atau downflow dan arah aliran dari bawah ke atas atau upflow. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Pada sistem downflow memerlukan tenaga yang banyak karena harus melakukan pencucian ketika terjadi penyumbatan pada pasir atau clogging. Hal ini terjadi ketika tingkat kekeruhan air yang tinggi. Jika tingkat kekeruhan air bakunya cukup tinggi, misalnya pada waktu musim hujan, maka supaya beban saringan pasir lambat tidak terlalu besar, perlu dilengkapi dengan peralatan pengolahan pendahuluan, misalnya bak pengendapan awal atau saringan upflow dengan media kerikil atau batu pecah dan pasir kuarsa atau silika. Selanjutnya, dari bak saringan awal, air dialirkan ke bak saringan utama dengan arah aliran dari bawah ke atas atau upflow. Air yang keluar dari bak saringan pasir upflow tersebut merupakan air olahan dan dialirkan ke bak penampungan air bersih, yang selanjutnya akan didistribusikan ke konsumen dengan cara gravitasi atau dengan cara memakai pompa. Baik, saya akan melanjutkan tentang pekerjaan persiapan untuk setting modul filter. Yang pertama, setting modul filter seperti gambar. Yang kedua, mengeluarkan semua gelembung air pada pipa piezometri. Yang ketiga, siapkan alat ukur debit seperti ember, stopwatch, dan gelas ukur. Yang keempat, siapkan alat sampling kualitas air. Next. Selanjutnya, pengoperasian filter. Yang pertama, buka katup inlet atau feed water. Yang kedua, buka katup outlet. Yang ketiga, catat waktu mulai operasi. Yang keempat, amati pergerakan muka air di pipa piezometri. Yang kelima, catat elevasi muka air di pipa piezometri pada periode 30 menit, 1 jam, dan 2 jam. Yang keenam, ambil sampel air dan ukur kekeruhannya pada periode waktu seperti nomor 5. Yang ketujuh, ukur debit di outlet. Next. Pengoperasian backwash filter. Yang pertama, tutup katup outlet dan inlet. Yang kedua, buka katup F. Yang ketiga, operasikan pompa atau katup dari tower. Yang keempat, catat waktu mulai operasi pencucian, yaitu 5 menit. Dan kelima, amati aliran air yang keluar dari overflow. Selanjutnya yakni analisa data, di mana kelompok kami menggunakan NRP 046, jadi digunakan X sama dengan 6 untuk data-data pada tabel di sebelah kanan. Next. Sehingga didapatkan data-data dari X sama dengan 6 adalah sebagai berikut di tabel sebelah kanan. Selanjutnya yakni analisa head loss filtrasi, di mana dalam suatu proses filtrasi, partikel tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan di dalam air akan terjebak di dalam media filter. Hal ini menyebabkan bodi media filter akan semakin padat dan rapat. Hal ini mengakibatkan sampel air yang dimasukkan ke dalam media filter tersebut akan semakin jernih. Tetapi di sisi lain, semakin banyaknya partikel yang tersaring dan terjebak di dalam media akan menyebabkan pori media filter akan semakin rapat dan akibatnya aliran menjadi lebih lambat. Aliran yang lambat ini menyebabkan terjadinya penurunan muka air pada piezometer yang menandakan bahwa head loss semakin meningkat. Head loss dapat dihitung melalui perbedaan tinggi muka air yang dapat diperoleh melalui pengurangan tinggi permukaan air pada piezometer awal dengan tinggi permukaan air pada piezometer akhir. Berikut adalah contoh perhitungan head loss pada praktikum kali ini. Di mana dalam praktikum ini head loss pada pipa AB untuk T2 yakni 10,6 dan head loss yang tersedia pada E yakni 60 cm. Sehingga didapatkan hasil head loss pada praktikum ini yakni sebagai berikut yang disajikan pada tabel sebelah kanan. Dari tabel sebelumnya dapat dibuat grafik elevasi muka air di pipa piezometer dan head loss media sebagai berikut. Kemudian lanjutkan dengan perkiraan filtration rate dengan rumus sebagai berikut. Lalu dilakukan contoh perhitungan untuk T0 dengan asumsi sebagai berikut, yaitu ketebalan media 50 cm, porositas media 0,4, sphericitas 0,8, diameter media 0,65, CAD 5. Demikian sehingga didapat filtration rate sebesar 0,11 meter kubik per meter kuadrat per jam. Adapun hasil dari perhitungan filtration rate dari tiap waktu dengan masing head loss-nya adalah sebagai berikut disajikan pada tabel.
Kemudian dilakukan perhitungan efisiensi. Dalam proses filtrasi terdapat parameter yang menjadi tolak ukur keoptimalan suatu proses filtrasi. Parameter ini disebut sebagai efisiensi penyaringan atau efisiensi filtrasi. Efisiensi filtrasi merupakan angka yang menunjukkan persentase partikel penyebab kekeruhan yang terjebak di dalam media filter sehingga tidak lagi keluar bersama filter di outlet. Efisiensi filtrasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah jumlah partikel yang telah terperangkap di dalam pori media filter. Semakin lama durasi filtrasi yang dilakukan, maka semakin banyak pula partikel yang akan terperangkap di media filter. Hal ini mengakibatkan pori media filter yang terisi oleh partikel akan menjadi semakin rapat dan semakin banyak partikel penyebab kekeruhan yang terjebak di dalam media filter dan berujung semakin meningkatnya efisiensi suatu proses filtrasi. Namun pada titik tertentu, pori media filter akan terisi penuh oleh partikel pengotor dan tidak dapat lagi ruangan untuk menampung partikel pengotor. Apabila ini terjadi, maka air efluen bisa saja justru semakin keruh. Efisiensi filtrasi dapat dihitung sesuai dengan contoh perhitungan berikut. Contoh perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan data T0. Demikian sehingga didapatkan efisiensi filtrasi sebesar 75%. Nah, rekapitulasi dari perhitungan efisiensi pada masing-masing waktu dengan kekurangan inlet dan kekurangan filternya diperoleh efisiensi masing-masingnya sebagai berikut. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, dari apa yang kami sampaikan. Bila ada kurang kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ali. Sekian dan